Bahkan di sini teman-teman yang unik dari pernyataan beliau ini, anggota TNI ini, kalau kalian mendengar ada Habib yang bercerita-cerita khurafat mengatakan walinya bisa memadamkan api neraka jahanam dengan jari kelingking, pukul mulutnya dengan sandal katanya. Ini luar biasa teman-teman. Mereka mengatakan bahwa kalau tidak ada Habib, bangsa Indonesia ini masih dijajah. Dan mereka cerita bahwa bisa memadamkan api neraka. Kenapa tidak pukul mulutnya para Habib itu pakai sandal Anda kalau Anda mencintai bangsa Indonesia? Bahkan ucapan beliau mengatakan, kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Dikit-dikit sekarang ceramah baik dicari-cari, yang bagian bicara karomat, hurufat katanya. Hayal, hurufat, nggak masuk di akal. Ente Ahlussunnah wal Jamaah apa bukan? Saya bicara akidah. Kalau akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, itu meyakini adanya karamah ya ikhwan. Biasanya khurafat ini adalah salah satu alat untuk memperbudak orang. Betul. Idealisme. Jadi khurafat ini salah satu media ataupun alat untuk memperbudak orang lain dengan mendogma dan mendoktrin. Jadi didogma dan didoktrin terus berulang-ulang, lama-kelamaan kebohongan itu akan dianggap suatu kebiasaan dan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada video mantap sekali teman-teman. Saya nggak tahu video lama atau video baru dari salah seorang anggota TNI dan satunya lagi anggota polisi. Kalau yang polisi mungkin pernah kita reaction videonya teman-teman. Namun di sini saya gabungkan menjadi satu. Nah, TNI ini teman-teman pernah katanya mendapatkan ancaman dari salah seorang Habib. Kemudian beliau mengatakan di sini, namun kecintaan saya terhadap NKRI maka mengalahkan rasa takut saya untuk menghadapi ancaman-ancaman kalian. Bahkan di sini teman-teman yang unik dari pernyataan beliau ini, anggota TNI ini, seakan-akan dia menyerukan kalau kalian mendengar ada Habib yang bercerita-cerita khurafat mengatakan walinya bisa memadamkan api neraka jahanam dengan jari kelingking, pukul mulutnya dengan sandal katanya. Ini luar biasa teman-teman. Kemudian beliau ini juga geram teman-teman mendengar doktrin dari para Habib yang pernah mengatakan, saya nggak tahu Habibnya siapa itu teman-teman, yang pernah mengatakan kalau Indonesia ini nggak ada Habib maka mungkin rakyat Indonesia sampai dengan hari ini menyembah pohon katanya teman-teman, jadi manusia pohon. Kemudian nanti dari salah seorang anggota polisi juga teman-teman mengajarkan ini mengajarkan kepada para Habib Ba'alawi secara khusus mungkin Hanif Alatos teman-teman apa itu sebenarnya karomah Jadi selama ini kan karomah-karomah yang mereka ceritakan itu yang kita katakan khurafat teman-teman, jelas itu bukan karomah karena melebihi mengungguli mukjizat para nabi para rasul, bisa padamkan neraka jahanam dengan jari kelingking bisa mi'raj 70 kali dalam satu hari, itu kan melebihi keluar biasaan Rasulullah teman-teman Taib. Coba kita simak video fullnya teman-teman, ini durasinya sekitar hampir 4 menit teman-teman. Kritik, saran, masukan di PT saya yang membangun saya ucapkan terima kasih. Yang mengancam saya tekankan kembali bahwa saya bukan jagoan, saya bukan pemberani, tetapi rasa peduli saya terhadap bangsa saya mengalahkan rasa takut. Yang menarik bagi saya adalah banyak yang mengatakan bahwa saya ini mencintai bangsa Indonesia, juga sangat mencintai Habib. Oke, saya ingin komitmen Anda. Saya bertanya kepada Anda, kenapa Anda amin-amin, Anda tersenyum-senyum dan bangga di saat para Habib mengatakan bahwa bangsa Indonesia ini apabila tidak ada Habib, kita masih menjadi manusia pohon. Manusia pohon. Anda tersenyum. Mereka mengatakan bahwa kalau tidak ada Habib, bangsa Indonesia ini masih dijajah. Dan mereka cerita bahwa bisa memadamkan api neraka. Itu namanya adalah penyesatan umat. Anda tersenyum, mantuk-mantuk tersenyum. Kenapa tidak pukul mulutnya para Habib itu pakai sandal Anda kalau Anda mencintai bangsa Indonesia? Kenapa tidak pukul mulutnya para Habib itu pakai sandal Anda kalau Anda mencintai bangsa Indonesia? Khurafat itu artinya cerita palsu atau dongeng yang tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan akidah Islam. Itu khurafat. Yang kedua, karomah. Karomah itu kejadian yang luar biasa, yang di luar akal, yang luar biasa terjadi kepada hamba Allah yang saleh dan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, bukan nabi dan rasul Kalau nabi dan rasul itu namanya mukjizat. Mukjizat. Apa perbedaan karomah dan khurafat? Perbedaan karomah dan khurafat simpel sebetulnya. Kalau karomah dia menekankan kepada tauhid. Jadi kita mendengar atau mengetahui kejadian yang luar biasa, yang ditonjolkan di situ adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala, bukan kelompok, bukan individu. Biasanya karomah itu keluar dalam rangka keperluan dakwah. Jadi menyuruh kepada ketauhidan.
Jadi kalau karomah itu dia bercerita tentang kebesaran Allah, kekuasaan Allah, bukan condong mengkultuskan individu, mengkultuskan kelompok-kelompok tertentu, ya, tapi condongnya kepada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan khurafat itu lebih condong kepada syirik. Khurafat itu lebih condong kepada syirik. Sehingga cerita-cerita pada khurafat lebih condong untuk mengkultuskan individu atau kelompok. Misalkan cerita, oh, titik-titik ini, orang ini, ya disebut namanya, orang ini bisa berjalan di atas air, atau bisa memadamkan api neraka, atau bisa terbang, atau bisa menurunkan rantai emas, atau bisa terbang sampai tembus plafonnya. Nah, yang dicondongkan di sini individunya atau kelompoknya. Betul. Bukan yang dicondongkan itu kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya khurafat ini adalah salah satu alat untuk memperbudak orang. Idealisme. Jadi khurafat ini salah satu media ataupun alat untuk memperbudak orang lain dengan mendogma dan mendoktrin. Jadi didogma dan didoktrin terus berulang-ulang, lama-kelamaan kebohongan itu akan dianggap suatu kebiasaan dan kebenaran. Nah, jadi simpel ya, kalau khurafat itu dia bercerita palsu untuk memuliakan satu individu atau kelompok tertentu. Betul. Misalkan menyebut nama ini, misalkan dia loncat dari tembok, dari genteng, tidak kenapa-napa. Menyebut nama orang, bukan nama Allah, bukan nama Nabi. Misalkan menyebut titik-titik, terus dia loncat, dia tidak kenapa-napa. Cerita yang seperti ini, dia condong untuk memuliakan individu atau kelompok tertentu. Betul. Artinya khurafat itu condong kepada kesyirikan, sedangkan karomah itu condong kepada tauhid. Jadi kalau kita mendengar tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, misalkan seperti Ashabul Kahfi, itu tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi tidak disebutkan nama orangnya itu, nama orangnya ini yang tidur diberikan karomah sampai 300 tahun begitu. Nggak disebut nama orangnya. Jadi lebih fokus kepada kekuasaan Allahnya yang ditekankan di situ. Jadi kalau karomah itu lebih fokus ditekankan terhadap kekuasaan Allahnya, bukan individu atau kelompok tertentu. Ya, jadi seperti itu. Ya, simpelnya seperti itu. Jadi kalau kita mendengar suatu kejadian yang luar biasa, simpel aja. Kalau cerita itu lebih condong memuliakan individu atau memuliakan suatu kelompok, terus menggeser posisi Allah Subhanahu wa taala, posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bisa dipastikan itu khurafat. Tapi kalau itu karomah, dia akan lebih condong kepada mentauhidkan Allah, menceritakan tanda-tanda kebesaran Allah, dan dalam rangka keperluan dakwah Islamiyah, bukan memuliakan kelompok tertentu, keturunan tertentu, atau individu tertentu. Wah, ini luar biasa teman-teman ya. Coba kita tanggapi sedikit teman-teman. Yang pertama tadi ini menarik ya, narasi dari anggota TNI tersebut yang beliau katakan ternyata beliau pernah mendapatkan ancaman teman-teman. Tapi beliau tegas mengatakan, namun karena rasa cinta saya ya bisa mengalahkan rasa takut saya terhadap ancaman-ancaman tersebut. Bahkan beliau tadi sempat ya menyerukan teman-teman, kenapa Anda nggak pukul mulut Habib itu? Ya, yang mengatakan kalau Indonesia ini nggak ada habaibnya, maka mungkin kita masih menjadi manusia pohon, masih dijajah katanya teman-teman nih. Kemudian ya cerita-cerita khurafat yang bisa padamkan neraka jahanam dengan jari kelingking ya. Jelas tadi anggota TNI itu mengatakan kenapa nggak Anda ya pukul mulutnya dengan sandal, katanya luar biasa. Kemudian yang menarik lagi teman-teman ya, penjelasan dari anggota polisi apa itu karomah teman-teman, atau apa itu khurafat. Ini tepat sekali apa yang beliau jelaskan teman-teman. Kalau khurafat teman-teman itu persis seperti yang ya sering diceritakan oleh Habib Ba'alawi ini, cenderung teman-teman untuk mengkultuskan golongannya, cenderung untuk ya membangga-banggakan, meninggi-ninggikan leluhur mereka teman-teman. Bukan tujuannya untuk semakin ya menunjukkan bahwa itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Sering kan kita dengar teman-teman. Dan yang saya katakan teman-teman ya, mereka bercerita tentang karomah ya, mengalahkan mukjizat para nabi, para rasul, bahkan terkadang merendahkan Allah Azza wa Jalla. Ini fix jelas teman-teman ya. Itu bukan karomah ya. Kemudian kalau karomah teman-teman lebih menunjukkan bahwa ini loh eksistensi Allah Azza wa Jalla ya, bahwa tidak ada ya segala sesuatu yang menakjubkan teman-teman ya, sesuatu kejadian di luar nalar, melainkan itu kekuasaan Allah Azza wa Jalla, murni atas pemberian Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi ya cerita-cerita yang sering kita dengar dari kalangan para Habib-Habib Ba'alawi ini, selalu ketika mereka menceritakan katanya karomah teman-teman, meskipun kita menganggapnya itu khurafat, selalu dia mengatakan kehebatan Habib ini ya. Mereka nggak kembali bahwa itu kuasa Allah Azza wa Jalla teman-teman, bahwa tidak terjadi sesuatu apapun kecil maupun besar, menakjubkan atau yang luar biasa hebat teman-teman, melainkan atas izin dari
Allah Azza wa Jalla. Makanya kita berani mengatakan apa yang mereka ceritakan oleh Ba'alawi ini, ya versi mereka karomah tapi versi kita khurafat, karena bagi mereka teman-teman, mereka meyakini yang namanya karomah itu bisa perlombakan, bisa ditunjukkan sesuka hati mereka. Makanya ada narasi dari siapa itu, Habib Mudhor kalau nggak salah namanya, kemudian si Ali Jindan teman-teman, itu kan ada perlombaan menunjukkan karomah teman-teman. Ada yang satunya menurunkan rantai emas dari langit sampai ke bumi, bahkan itu siapa nama Abdul Qadir Ba'abud juga pernah cerita teman-teman, ya Habib Fulan punya anak semuanya wali, kemudian ayahnya ingin mengetahui sejauh mana kehebatan anak-anaknya, kemudian dites, tunjukkan karomah masing-masing. Ada yang bisa terbang sampai menembus langit teman-teman, kemudian dia mengatakan seandainya aku tidak dicegah oleh ayahku, aku akan terbang sampai menembus langit katanya. Ya Allah teman-teman, makanya persis ya seperti yang dijelaskan oleh anggota polisi tadi teman-teman, yaitu khurafat namanya, karena lebih menunjukkan kepada kehebatan leluhur-leluhur mereka, ya wali-wali mereka, bukan tujuannya untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, memuliakan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dan itu memang jelas cenderung melebihi teman-teman, mengungguli mukjizat para nabi, para rasul. Maka fix apa yang beliau katakan anggota polisi ini teman-teman, yaitu khurafat. Baik, mungkin itu yang bisa kita share teman-teman di video kali ini, semoga ada manfaatnya. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.